Dari 25 atau berapa nih? Ya, Balas ya, Balas Pianto dan yang kami hormati pengurus Langgar Hidayah serta Tuan Guru Iqbal, Guru Ali dan juga guru-guru yang lain. Ada guru rutin serta jamaah Langgar Hidayah dan juga jamaah Majelis Taklim Darussalam. Alhamdulillah pada malam ini kita bersama-sama berkumpul, sama-sama hadir yang diawali dengan pembacaan Siqut Maulidil Habsyi yang disusun oleh seorang wali bin Auliyaillah Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Sungguh amat dan sangat luar biasa beliau, karena hampir di seluruh penjuru dunia, itu dibaca daripada Siqut atau Al-Habsyi, mulai dari laki-laki, pembinian, anak-anak remaja, mana aja itu hampir semuanya Maulidil Habsyi. Ada orang mau nikahan, habsyian dulu. Ada yang mau tasmiyahan, habsyian dulu. Ya, kalau itu hampir merata di mana-mana. Itu adalah sebuah bukti bahwa Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi ini seorang wali min auliyaillah. Karyanya luar biasa berkah. Mudah-mudahan juga kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita masuk bersama dengan beliau, diikutkan dengan beliau. Ketika beliau masuk surga, kita empat masuk surga. Walaupun mungkin kita berada di belakangnya, ya, tidak perlu di depan. Yang penting kita bersama Sidin ketika beliau masuk surga bersama Nabi Muhammad SAW. Dan juga perlu kita sampaikan syukur kita kepada Nabi Muhammad SAW, di mana rasa cinta kita kepada beliau membuktikan dengan menyanjung beliau, memuji beliau, membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, dan termasuk apa yang kita baca pada malam ini. Itu di dalamnya walaupun isinya adalah sirah nabawi, ya, sirah nabawi itu artinya sejarah Nabi. Ya, mulai dari alhamdulillahilladzi dari awalnya sampai kepada walaqad sallallahu alaihi wasallam, itu adalah sejarah Nabi Muhammad, sejarah Muhammad. Tapi kemudian diisi dengan sholawat melalui syair-syair yang dibaca oleh dua guru kita. Itu luar biasa. Dan mudah-mudahan itu menjadi sebab kita dikenal oleh Nabi Muhammad SAW. Dikenal oleh Nabi Muhammad, karena ada hadisnya bahwa siapa yang memperbanyak aksara sholawat, memperbanyak sholawat kepada Muhammad SAW, maka Nabi Muhammad akan mengenalinya. Jadi mengenalnya itu tidak sebatas mengenal begitu aja, tapi dia kenal dinnya juga. Dia tahu ini semua yang hadir pada malam ini, itu kita berkeyakinan Nabi Muhammad SAW mengenal kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, bahwa di dalam kehidupan kita ini baru memasuki tahun baru Masehi ya, 2021. Kita tepatnya berada di 5 Januari. Nah, tepatnya 5 Januari. Itu di dalam Al-Qur'anul Karim ada disebutkan ayat yang menyatakan bahwa wal tanzur nafsu ma qaddamat lighadin. Maka hendaklah kita semua ini untuk melihat apa yang sudah kita lakukan kemarin-kemarin. Jadi diminta untuk membayangkan atau merenungkan apa yang kita lakukan pada sebelumnya, pada yang lalu-lalu,
untuk kemudian menata kepada hari besok. Jadi itu dalam bahasa kita adalah evaluasi, mengevaluasi. Kalau dalam bahasa agama namanya muha ini. Enggak titik masih itu muhasabah. Nah, muhasabah. Jadi dari kata-kata hasaba yuhasibu muhasabatan, itu dari asal katanya, artinya menghitung-hitung. Hasabah itu hasil menghitung, tapi kalau muhasabah itu artinya menghitung-hitung, berulang-ulang dihitung. Sudah dihitung, diulangi lagi, dihitung, diulangi lagi. Artinya ya banyak berarti. Ada orang punya uang 100 juta, sudah 1, 2, 3 sampai 10, dihitung lagi, jangan-jangan lebih. Nah, dihitung lagi, dihitung terus. Begitu juga istilahnya itu muhasabah adalah menghitung apa yang sudah kita lakukan dan kita katakan sepanjang kemarin-kemarin ini. Itu bahasa agama tadi Kalau bahasa orang kita ini introspeksi, introspeksi diri. Jadi lebih melihat ke dalam, bukan melihat keluar. Jadi muhasabah itu maksudnya melihat ke dalam diri kita masing-masing, bukan melihat ke orang lain. Mesti aku begini. Jadi tidak perlu menghitung-hitung apa yang dilakukan oleh orang lain, apa yang dikatakan oleh orang lain kan, dan kita hitung itu diri kita sendiri. Jadi itulah istilah muhasabah. Karena sebenarnya ada dua, ada juga namanya muraqabah, rakib, ya, merakiban najahim, itu ada di dalam maulid tiba itu. Muraqabah itu artinya mengawasi, ya, merasa diawasi, merasa dilihat, merasa diperhatikan. Itu kalau muraqabah. Kalau ada orang tidak merasa diawasi, bebas perbuatannya, tidak mikir-mikir apakah ini benar apa salah, ya kalau merasa tidak diawasi. Nah, jadi pertama muhasabah, kita menghitung-hitung kita punya diri, yang apa yang kita lakukan selama ini. Paling tidak ada 3. Paling tidak ada 3, dan itu semua terkait dengan diri kita, yaitu muhasabah kepada Allah, menghitung-hitung diri kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah memang benar selama ini saya sudah memenuhi apa yang dianjurkan, diperintahkan oleh Allah? Jadi hak atau kewajiban kita ini kepada Allah sudah dipenuhi atau belum? Sudah maksimal atau tidak? Sudah kita hitung-hitung itu. Allah tidak perlu, Allah tidak akan berkurang kemuliaannya ketika seorang hamba itu tidak mendirikan sholat, tidak menjalankan perintahnya. Allah tidak akan berkurang kemuliaannya, dan Allah juga tidak bertambah kemuliaannya ketika seorang hamba itu menjalankan perintah Allah. Ya Allah tetap Allah. Yang perlu itu kita, yang perlu ini manusia ini, manusia. Maka dari itu, kita hitung hablun minallahnya itu kayak apa selama ini. Kalau baik alhamdulillah, ya, kalau baik alhamdulillah. Kalau di sini ini alhamdulillah, wajah-wajah yang ceria semuaan, ya, walaupun banyak utangnya. Wajah-wajah yang ini enak, ahli bagus semuanya kepada Allah. Itu lah. Jadi pertama itu bagaimana menghitung diri kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kewajiban-kewajiban yang terkait langsung dengan Allah. Yang pertama itu adalah sholat. Itu yang terkait langsung. Yang kedua puasa. Yang ketiga zakat. Yang keempat haji. Nah, itu yang terkait langsung. Kalau seumpama itu tidak dipenuhi, Allah menuntut untuk dipenuhinya atau diganti.
Jadi kalau ada orang yang tidak menjalankan perintah, sholat misalnya, ada yang satu kali aja dalam satu Jumat, ada yang beberapa tergantung maunya, ya. Nah, itu akan diminta ditagih oleh Allah. Berarti harus kembali kepada diri kita masing-masing. Nah, kemudian masalah puasa, kewajiban puasa juga kayak itu. Puasa juga wajib dipenuhi, kalau tidak menjalankan itu ditagih oleh Allah. Zakat juga kayak itu, kalau tidak menunaikan zakat ditagih oleh Allah. Jadi hal-hal yang wajib diperintahkan Allah kemudian kita tidak penuhi, maka Allah akan menagihnya. Itu yang meminta kepada Allah. Kemudian juga terkait dengan hubungan kita kepada Allah itu adalah ketika kita menyekutukannya. Siapa tahu ada dalam hal-hal lain tertentu kita menyekutukan Allah, kita mempercaya sesuatu selain daripada Allah, dan inilah yang paling tidak disukai oleh Allah apabila mempercayai sesuatu kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, muhasabah, menghitung diri kita ini tentang kesalahan kita kepada orang. Bukan orang itu bersalah kepada kita, tapi kita yang ada kaitannya dengan orang. Kalau memang kita bersalah kepada orang, ya tidak perlu merasa malu untuk menyatakan permohonan maaf. Nah, itu hablum minan nasnya kayak apa? Baik apa tidak? Hablum minan nas, ya kan? Nah, kalau semua orang berprinsip kayak begini nih, artinya dia dari dalam dari kita kepada orang kayak gitu juga, akhirnya terjadilah silaturahim di antara keduanya itu, terjadilah hubungan yang baik, ya kan? Nah, itu muhasabah, menghitung dalam dirinya terhadap apa yang dilakukan kepada orang. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin ada satu kitab, banyak kitab-kitab hadis, atau di dalam Al-Qur'an Karim juga itu dan pendapat ulama, kalau ada orang, ya, orang mau selama ini melakukan kesalahan yang merugikan orang lain, ya, bukan merugikan dirinya aja, merugikan orang lain, maka itu akan bisa terampuni apabila orang lain itu sudah dipadahi. Ulun kemarin sempat menyakiti pian, mempadahi kayak begini. Padahal kita sudah bertaubat nih, tapi kita belum minta keikhlasan daripada orang yang kita bicarakan itu, maka tetap kita berdosa kepada orang tersebut. Nah, itulah beratnya. Jadi bagi Allah, bagi kita itu lebih berat kesalahan kita kepada orang daripada kesalahan kita kepada Allah sebenarnya. Ya, kesalahan kita kepada orang itu lebih berat dibandingkan kesalahan kepada Allah. Karena Allah, bagi Allah, selagi masih napas belum sampai ke tenggorokan, maka pintu taubat dan maaf dari Allah masih terbuka tanpa ada rasa dendam, ya. Tapi kalau manusia ini, kita kepada manusia mungkin saja ia memberi maaf di mulut, tapi di hati kadang. Berarti panjang lagi kisahnya, ya kan? Masih panjang kisahnya. Wah, secara zahir sudah dan ini merasa aman, tapi yang bersangkutan malah lebih menanggung resikonya karena dia tidak memaafkan sekalipun orang itu sudah minta maaf. Kalau Allah itu tidak ada lagi istilah pura-pura. Tidak ada pura-puranya Allah tuh. Oh, pura-pura Allah mengampuni, pura-pura Allah memaafkan. Ada. Begitu seorang hamba mengaku kesalahannya, sudah diampuni, sudah dimaafkan. Jadi kita tidak perlu berkecil hati. Artinya berkecil hati itu tidak perlu merasa ini jangan-jangan tidak diampuni, jangan-jangan tidak diterima. Kalau bagi Allah itu kita yakini Allah sudah terima, ya, sudah terima. Nah, kemudian yang ketiga, muhasabah kita selain kepada Allah, selain kepada orang lain, juga muhasabah kepada diri sendiri. Artinya karena ada juga manusia
juga yang menzalimi dirinya sendiri, tidak menghargai dirinya. Istilahnya tidak menghargai dirinya itu ya membiarkan dirinya tidak, kalau dalam bahasa itu dipadahkan termasuk kesehatan ya, tidak mau menjaga kesehatan, dihantam semua ya kan, apa aja berisiko itu juga termasuk menzalimi diri, tidak menjaga kesehatan. Penting ya kan, jadi begitu ketahuan ini nah, kita harus waspada juga, karena itu bagian daripada upaya untuk menghargai kita punya jasmani. Persoalan ajal, meninggal dan sebagainya itu urusan Allah. Tapi kalau misalnya kita tidak menjaga diri, nah itu misalnya nih ya, kalau ada orang yang kemarin-kemarin menghantam semuaan apa aja makanan dihantaminya, kemudian sudah kena kolesterol atau asam diabetes, udah tinggi diabetesnya atau apalah ya, kalau misalnya udah atau apalah jenis penyakitnya berat udah, tetapi kemudian ada sesuatu yang tidak boleh dimakan, kemudian dia paksa makan, itu makanan itu halal. Tapi kalau dipaksa makan untuk berdampak kepada dirinya, jadi haram hukumnya. Jadi wajib untuk dihindari, makanan itu halal. Tapi kalau beresiko kepada diri, itu wajib untuk dihindari. Nah, itu menzalimi diri. Kemudian yang kedua, dari sisi kesehatan itulah, dari sisi kesehatan. Kemudian juga dari sisi fisik. Dari sisi karena nantinya selain daripada roh yang mendapatkan siksaan ataupun nikmat, ini juga jasmani bisa merasakan siksaan. Jadi supaya tidak dizalimi diri, maka jadikanlah jasmani kita ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kan jasmaninya dipakai untuk kemana-mana, berbuat maksiat. Ada kan jasmani dipakai untuk berbuat maksiat? Ada. Main judi, jasmaninya. Main apa saja itu jasmani dipakai, itu termasuk menzalimi diri. Gara-gara jasmani ini tadi, itu dampaknya mendapatkan sanksi dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga muhasabah pada diri kita ini, kita